Mulik pajak. PPN mobilmu sekarang sudah tidak mubazir. Teman-teman, pernah dengar pepatah, beli mobil mewah buat perusahaan, pajak masukannya cuma jadi pajangan? Percaya atau tidak, pajak masukan di faktur pembelian mobil kantor itu bisa tiba-tiba jadi hantu yang nggak bisa kita ajak kerjasama, apalagi dikreditkan. Kenapa? Yuk, kita ngulik. Bayangkan teman-teman, saat kita pesan ojek online, beli kopi di mall, pasti ada tulisan PPN 11%. Nah, PPN itu namanya pajak keluaran buat si penjual. Tapi buat kita yang beli, itu jadi pajak masukan. Dalam dunia usaha, ketika perusahaan kita sebagai pengusaha kena pajak atau PKP membeli suatu barang, PPN yang kita bayar itu disebut pajak masukan yang idealnya bisa mengurangi pajak keluaran. PPN yang kita pungut dari penjualan di akhir bulan. Ini namanya pengkreditan. Khusus untuk pembelian kendaraan operasional kantor, misalnya mobil station wagon atau sedan mewah direksi. Dulu ada aturan ketat yang bikin pajak masukannya nggak bisa dikreditkan. Sekarang kita akan bahas dasar hukum dan perubahan dramatisnya sebelum dan sesudah UU HPP. Sebelum ada UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, khususnya yang mengubah Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai PPN beserta perubahannya, aturannya tegas di pasal 9 ayat 8 huruf C. Bunyinya, pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat 2 bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Artinya, pajak masukan atas pembelian sedan atau station wagon kantor yang bukan usaha sewa atau jual beli mobil itu langsung hangus alias tidak bisa dikreditkan. Ditambah lagi, ada pasal 9 ayat 8 huruf B yang bilang pajak masukan juga tidak bisa dikreditkan untuk perolehan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini artinya, pembelian yang hanya untuk kepentingan pribadi direksi atau tidak benar-benar mendukung operasional utama juga gugur hak pengkreditannya. Lalu, apa yang berubah setelah UU HPP? Inilah plot twist-nya. UU HPP menghapus larangan spesifik pengkreditan untuk sedan dan station wagon, pasal 9 ayat 8 huruf C dihapus. Jadi kini, pajak masukan atas pembelian sedan atau station wagon untuk aktiva tetap perusahaan bisa dikreditkan, asalkan memenuhi syarat umum memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contoh praktis, sebelum UU HPP, PT Konsultan membeli sedan mewah seharga 1,1 miliar rupiah, termasuk PPN 10% sekitar 100 juta rupiah. PPN 100 juta ini hangus, tidak bisa dikreditkan. Mobil ini jadi beban, bukan berkah pajak. Setelah UU HPP, PT Logistik membeli sebuah mobil station wagon seharga 1,11 miliar rupiah, termasuk PPN 11%, sekitar 110 juta rupiah. Jika mobil ini nyata-nyata dipakai sebagai mobil supervisor lapangan untuk pengawasan distribusi, ada hubungan langsung dengan operasional, maka PPN 110 juta itu bisa dikreditkan. Mobil kini jadi pahlawan pengurang pajak. Lalu kaitannya apa hubungan langsung versus tidak langsung atas PPN keluaran penjualan aktiva tetap pasal 16D? Kaitannya ke PPN keluaran saat mobil itu dijual, misalnya setelah 5 tahun. Ini makin seru. Menurut pasal 16D UU PPN, PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, asalkan pajak masukan saat perolehannya dapat dikreditkan. Kasus pertama, pajak masukan awal bisa dikreditkan, hubungan langsung atau pasca hapus larangan sedan. Ketika mobil ini yang pajak masukannya dulu dikreditkan, ini dijual, maka penjualan tersebut wajib dikenakan PPN keluaran. PPN keluaran ini dihitung 11% atau tarif berlaku dari harga jual. Logis kan, kalau saat beli dapat keringanan, saat dijual harus setor. Kasus kedua, pajak masukan awal tidak dikreditkan, hubungan tidak langsung, sedan sebelum HPP. Ketika mobil ini yang pajak masukannya dulu tidak dikreditkan karena aturan lama atau tidak ada hubungan langsung, ini dijual, maka penjualan tersebut tidak dikenakan PPN keluaran pasal 16D. Adil, karena perusahaan sudah menanggung PPN di awal. Jadi teman-teman,
UU HPP ini mengubah perlakuan atas sedan dan station wagon dari statusnya sebagai anak tiri perpajakan menjadi subjek yang setara, asalkan penggunaan kendaraan tersebut benar-benar memiliki hubungan langsung dan bisa dibuktikan mendukung kegiatan utama perusahaan. Jangan sampai mobil operasional teman-teman cuma jadi pajangan yang beban pajak masukannya nggak bisa dikreditkan. Yuk, cek lagi faktur pajak pembelian mobil kantor teman-teman. Mobil di perusahaan teman-teman termasuk yang pajak masukannya bisa dikreditkan atau cuma jadi beban sejarah? Komen di bawah, mobil apa yang paling sering jadi masalah pajak masukan di kantor teman-teman?